Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizina ba'da Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang sama-sama dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah dan titah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika demikian, insyaallah kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah semua kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di hari yang baik ini, di tempat yang baik ini, sama-sama semua kita munajat kepada Allah, melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Ini semua wujud syukur kita kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari ini kita berada di tanggal 12 Syawal. Artinya sudah 12 hari kita berpisah dengan Ramadan yang mulia. Ramadan itu ibarat sekolah. Ramadan itu ibarat guru untuk kita. Kita sebagai murid daripada guru Ramadan tentu harus banyak pandai mengambil iktibar, mengambil ilmu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Sebab kita tidak tahu umur kita sampai atau tidak di Ramadan yang akan datang. Ramadan setiap tahun akan datang, tapi pertanyaannya, sampai atau tidakkah umur kita di Ramadan tahun yang akan datang? Maka beruntung bagi siapapun kita yang kemarin menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rugi bagi kita yang kemarin Ramadan menyia-nyiakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya setelah Ramadan manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada manusia yang pasca Ramadan semakin bertambah rajin ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin meningkat keimanannya. Inilah salah satu tanda orang yang sukses,
orang yang Ramadannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, dia teruskan ibadah-ibadah di 11 bulan yang akan datang. Kalau kemarin di Ramadan kita rajin berangkat ke masjid, maka selepas Ramadan golongan yang pertama ini akan terus berangkat ke masjid. Kenapa? Karena hanya masjid, bangunan yang ada di dunia ini yang dijamin oleh Rasulullah akan ada di surga. Bahkan dalam sebuah riwayat, masjid ini, setiap masjid yang ada di muka bumi ini nanti akan memanggil setiap orang yang ketika hidupnya rajin memamurkan masjid untuk diajak seraya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan dia gemar membaca Al-Quran, maka selepas Ramadan tidak ada waktu tanpa membaca Al-Quran di saat dia tidak ada kesibukan. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan dia rajin melaksanakan salat sunnah berjamaah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia laksanakan berjamaah seperti tarawih dan lain sebagainya. Maka selepas Ramadan tidak ada salat wajib yang dia lakukan tanpa berjamaah. Inilah salah satu tanda orang yang ibadah Ramadannya, ibadah puasanya makbul, mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita, qad aflaha man tazakka, nyata beruntung, sungguh beruntung, berbahagia orang yang terus membersihkan jiwa raganya. Selama Ramadan badan kita, ruhani kita dibersihkan oleh Allah dari dosa dan noda. Kita tidak berani membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena takut puasa kita sia-sia. Kita tidak berani melihat hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena Allah melihat kita selepas Ramadan pun. Dia akan jaga ucapan, pandangan, tingkah lakunya. Karena Allah yang disembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang disembah selepas Ramadan. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia tidak lupa berzikir kepada Allah. Dia banyak menyebut asma Allah, qu'udan wa qiyaman, berdiri, duduk, berjalan. Allah akan terus dia sebut dalam qalbunya. Fasalla, dia tidak pernah tinggalkan salat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Dia yakin di hari kiamat kelak yang akan Allah hisab pertama dari seorang hamba adalah urusan salatnya, bukan hajinya, bukan zakat puasanya, tapi salat yang akan Allah pertama kali tanya terhadap semua kita. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua pasca Ramadan, ada orang yang kemarin sebelum Ramadan malas ibadah. Ketika datang Ramadan dia rajin ibadah. Iktikaf di masjid, baca Quran dia rajin, bersedekah dia rajin. Tapi selepas Ramadan dia lupa lagi. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan dia tidak kerjakan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah tidak enggan dia lakukan, tidak segan-segan dia kerjakan. Rajinnya ketika Ramadan. Pantas kalau Rasul pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi al-'atsy wal jubar. Banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sepertinya orang semacam yang seperti ini yang tidak akan mendapat pahala dari Allah. Rugi kita. Selepas Ramadan seolah-olah dia berpesta pora,
senang hatinya karena berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Karena siang hari tidak ada larangan makan, minum dan lain sebagainya, berbeda dengan Ramadan. Selepas Ramadan dia habiskan waktunya untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengundang azab Allah. Makanya dalam riwayat diceritakan, inna iblis yasi'u fi kulli yaumi 'id, sesungguhnya iblis laknatullah itu menjerit, menangis sekeras-kerasnya ketika hari raya Idul Fitri kemarin. Iblis menjerit setiap datang hari raya. Fayajtami'u ahluhu, kemudian keluarganya berkumpul mendatangi iblis. Fayaquluna, mereka berkata, ya sayyidana man aghdabak, wahai tuan kami, apa yang menyebabkan engkau menangis? Siapa yang menyebabkan engkau murka seperti ini? Itu pertanyaan pengikut-pengikut iblis. Apa kata iblis? La syai'a, tidak ada satupun yang membuat aku murka pada hari ini, illa qad ghafarallahu li hadhil ummah, kecuali satu yang membuat aku murka hari ini. Siapa? Umat Muhammad hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengikut iblis ini bertanya kembali, apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan? Fa'ashgiluhum bil ladzat wasyahawat, oleh karena hari ini umat Muhammad telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka sibukkan hari-hari mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, syahwat-syahwat dunia, sampai akhirnya Allah murka kembali kepada mereka. Makanan apa yang tidak ada ketika hari raya? Semua ada. Padahal itu semua tidak kita makan. Siapa yang tidak berlibur kemarin di hari raya? Padahal di tempat liburan pun kita tidak ngapa-ngapain, bahkan menambah kemaksiatan kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat di tempat rekreasi? Berapa banyak pemandangan-pemandangan yang menyebabkan mata ini menjadi kotor yang kita lihat, sampai akhirnya Allah marah kembali, murka kembali kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Kenapa? Karena Ramadan kita sia-sia, jamaah. Ada orang yang semacam begini. Dan yang terakhir, ada orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan pasca Ramadan tidak ada perubahan. Sebelum Ramadan malas ibadah, ketika Ramadan tidak beribadah, setelah Ramadan pun jauh dari Allah. Dosa terus yang dia kerjakan, maksiat terus yang dia kerjakan. Makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau pandemi di bangsa kita sampai hari ini belum tuntas. Kalau musibah di mana-mana banyak terjadi. Kenapa? Karena yang mengundang musibah, bencana, balai kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Demi Allah, ini semua akibat perbuatan kita yang mengundang azab Allah. Banyak orang yang semacam begini, ketika Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa, makan minum seenaknya, padahal orang Islam. Ya, kalau setelah Ramadan tidak berpuasa, ketika Ramadan agamanya Islam, makan di siang hari, minum di siang hari tanpa ada rasa malu. Dulu pernah ada anak seorang Majusi yang makan sembarangan siang hari di bulan Ramadan di hadapan orang Islam, dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena menghargai orang yang berpuasa. Timbul pertanyaan dalam hati kita, kita ini termasuk golongan yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Naudzubillah kalau sampai kita termasuk golongan yang pertama, yang kedua.
Apalagi yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk golongan yang pertama, menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan, sehingga tujuan pesan kesan Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, mampu kita raih bersama-sama, sehingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah berikan kemudahan rizki buat kita. Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, supaya kita terus menambah amal ibadah kita, supaya kita terus memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu jawadun karim raufur rahim.